Cerita dimulai dari Boruto bertemu dengan dua gadis yang sangat anggun layaknya ratu di planet yang berbeda dari bumi. Bahkan dia sangat terkejut entah mengapa dirinya tiba-tiba bisa berubah seperti ini saat melihat paras mereka. Tapi Amado langsung mengucapkan kalimat tegas kepada Boruto, agar segera menghabisi mereka berdua sebelum mereka ketahuan di tempat ini. Sebab jutsu yang menyembunyikan tubuh mereka berdua di sini akan segera berakhir. Mendengar perintah Amado, Boruto langsung marah dan tidak setuju dengan hal tersebut. Sebab itu sangat berlebihan melakukan kekerasan kepada orang yang tidak bersalah. Mendengar itu Amado langsung membalas. Sudah aku pastikan, di antara kita berdua tidak ada yang terkena omnipoten seperti kekuatan Senrigan Eida, melainkan apa yang kita rasakan saat ini adalah alami menyukai mereka. Tidak salah juga, kedua gadis ini benar-benar indah. Tapi jika kau tidak bisa dan tak mau melenyapkan mereka berdua, aku yang akan menghancurkannya sekarang juga. Itu membuat tugas kita lebih cepat untuk mengintai tempat ini. Setelah Amado berkata demikian, Boruto membalas, tunggu dulu brengsek. Aku tidak mau melakukan tindakan gila secepat itu tanpa melihat sesuatu yang pasti. Amado menjawab, sudah aku duga, kau benar-benar mulai menyukai mereka. Jika kau tidak sanggup, maka aku yang akan melakukannya sekarang. Setelah Amado berkata demikian, salah satu wanita yang bernama Nirami-chan itu berkata kepada temannya yang ada di sampingnya. Hei, apa kau mendengar suara berbisik-bisik? Aku sepertinya yakin kalau ada orang di sini, mungkin mereka bisa menyembunyikan wujudnya. Apa kau merasakan hal yang sama? Mendengar itu, wanita yang bernama Iruga menjawab, ya kau benar. Aku kira itu hanya perasaanku saja. Sepertinya ini tidak baik. Kita harus menandai tempat pasti ini, dan melaporkan kepada penjaga, sebab mereka bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kalau begitu, aku akan melaporkan ini, dan kau jagalah titik koordinat ini Nirami-chan. Apa kau tidak keberatan? Nirami yang mendengar itu membalas, ya baiklah, tapi jangan terlalu lama. Aku cukup takut sendirian di sini. Mendengar itu, wanita yang bernama Iruga menjawab, ya aku tahu, aku akan mencari penjaga terdekat, jadi tunggu sebentar. Setelah dia berkata demikian, wanita bernama Iruga itu langsung pergi dan mencari penjaga untuk mengecek tempat ini dan melaporkan rasa kecurigaan mereka. Sedangkan perempuan yang sangat cantik bernama Nirami-chan menjaga lokasi ini agar mereka tidak salah dalam melaporkan. Amado yang menyaksikan itu langsung berkata kepada Boruto, sialan, ini akibat kau terlalu naif Boruto. Salah satu dari mereka sudah pergi. Kalau begitu aku akan menghancurkan satu yang ini sebelum dia lari juga. Setelah Amado berkata demikian, dia mengeluarkan besi tajam dari tangannya, dan membuat wujud tubuhnya langsung kelihatan. Alhasil, Nirami-chan yang menyaksikan itu terkejut luar biasanya, sebab Amado berlari dengan kencang sambil menodongkan besi tajam ke arahnya. Tapi beberapa saat kemudian, Boruto langsung menunjukkan dirinya. Dia menangkap Nirami-chan dan menendang Amado hingga terpental jauh, dan menyelamatkan gadis ini dari hal gila yang dilakukan Amado brengsek. Saat itu Amado langsung perlahan berdiri setelah terkena tendangan keras Boruto. Saat itu dia berkata, tunggu dulu. Ini sangat-sangat aneh Boruto, apa yang kau lakukan barusan? Apa kau benar-benar sudah gila sekarang? Aku tidak percaya kau melakukan ini. Boruto yang mendengar itu menjawab, entahlah Amado, tubuhku benar-benar bergerak sendiri saat kau hendak menyerangnya. Kali ini aku tidak bisa berkata apapun tentang tindakanku, tapi aku tidak mau kau melukainya. Amado yang mendengar itu membalas, apa artinya kau akan membiarkan Konoha dalam bahaya lagi akibat tindakan bodohmu ini? Katakan saja agar aku bisa menilaimu sekarang. Jika saja ada Sasuke di sini, aku benar-benar penasaran apa yang akan dia katakan padamu. Kau benar-benar menjijikan. Nirami-chan yang melihat mereka berdua muncul secara tiba-tiba terkejut, bahkan saat dia di pangkuan Boruto, dia langsung ketakutan. Tapi ada yang menarik juga di sini. Entah mengapa detak jantung Nirami-chan semakin kencang, sehingga dia tidak bisa berkata apapun saat di dekat wajah Boruto. Menyaksikan ekspresi yang sangat anggun dari Nirami-chan, Boruto juga semakin berdebar-debar. Dia langsung menurunkan Nirami-chan dari pundaknya,
Sebab Boruto sebelumnya menyelamatkan Nirami-chan dengan menggendongnya secara tiba-tiba. Melihat wajah Boruto yang aneh, Amado kembali berkata, "Waktu kita tidak banyak, jika kau tidak menghabisi gadis itu, kita akan dalam masalah besar." Sialan, aku tidak suka berbicara ini. Aku akan mengeksekusinya langsung tepat di sampingmu. Setelah Amado berkata demikian, dia mengeluarkan tongkat runcing dari tangannya yang dapat memanjang, dan mengarahkannya tepat di area leher Nirami-chan. Boruto yang menyaksikan itu langsung menggunakan Rasengan di tangannya, dan menghancurkan serangan Amado. Menyaksikan itu Boruto berkata, "Baiklah Amado, aku sudah cukup muak harus mengikuti semua usulanmu, jadi biarkan aku memutuskan yang sekarang. Aku tidak mau mengganggu yang bukan ancaman. Berbeda denganmu, kau menyamaratakan mereka semua, dan aku tidak suka dengan kesimpulan itu." Amado yang mendengar itu membalas, "Jadi apa kau berniat untuk menghancurkan misi ini?" Aku hampir tertawa melihat tindakanmu yang sangat konyol ini, padahal dia bukan siapa-siapa. Apa kau benar-benar sudah jatuh cinta dengan gadis ini? Boruto yang mendengar itu menjawab, "Pergilah terlebih dahulu, aku mencoba menenangkannya sebentar, sebab kau membuatnya takut. Tapi jangan khawatir Amado brengsek, aku bukan tipikal laki-laki seperti itu. Ini bukan tentang cinta, hanya saja aku tidak suka melukai orang yang tidak bersalah." Amado yang mendengar itu berkata, "Jawaban yang sangat memuakkan, tapi percuma saja. Jika aku pergi sendirian, gadis ini masih hidup, dia akan menjadi biang masalah dalam pengintaian kita." Masih belum selesai Amado berkata demikian, Boruto tiba-tiba menggunakan Hiraishi no Jutsu. Dia menghilang bersama Nirami-chan ke tempat yang berbeda dan meninggalkan Amado. Menyaksikan itu Amado terkejut dengan tindakan gila Boruto. Bahkan Amado berkata, "Sialan, apa yang dipikirkan bocah ini? Aku tidak menyangka dia akan sejauh itu dalam mengambil keputusan. Dasar memuakan, ternyata dia tidak bisa menutupi rasa sukanya dengan gadis ini." Setelah hal tersebut, Boruto berpindah tempat ke tempat yang lebih aman. Mereka berdiri di sebuah pohon yang kering yang hampir mati. Saat itu Boruto berkata, "Maaf melakukan ini, tapi biarkan aku berbicara sebentar. Apa kau tidak keberatan?" Nirami-chan yang mendengar itu menjawab dengan nada ketakutan, "Siapa kau? Dan lagi apa yang kalian bicarakan? Apa kalian musuh yang ingin menghancurkan planet kami? Atau jangan-jangan, kau Pangeran Otsutsuki itu?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Ya, aku paham rasa takutmu. Apalagi saat melihat kami muncul secara tiba-tiba seperti tadi. Tapi aku hanya bisa mengatakan, aku tidak ingin melukaimu. Dan mengenai nama Pangeran Otsutsuki, aku rasa kau tidak salah. Akulah orang dengan julukan tersebut." Nirami-chan yang mendengar itu terdiam. Dia langsung gemetaran dan berkata, "Tidak mungkin. Jadi kau adalah Pangeran Otsutsuki? Kalau begitu kau adalah ancaman besar bagi klan kami dan planet ini." Aku mulai mengerti apa yang dibicarakan rekanmu tadi. Jadi itu alasan kalian berdua ingin menghancurkanku setelah temanku tadi pergi. Boruto yang mendengar itu tiba-tiba menjatuhkan pedangnya dan melemparnya di dekat Nirami-chan. Saat itu dia berkata, "Aku akan berbicara dari belakang dan tidak melihat wajahmu. Ambillah pedang itu. Jika aku mengancammu, kau bisa menyerangku saat itu juga." Karena aku tidak bisa melihat dengan posisi ini, aku hanya ingin berbicara. Ini sangat rumit. Percayalah padaku. Aku tidak seperti yang kau pikirkan. Nirami-chan yang mendengar itu kebingungan dengan perkataan Boruto. Bahkan detak jantungnya semakin kencang. Begitu juga dengan Boruto. Saat itu Nirami-chan berkata, "Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Tapi siapa namamu? Aku hanya tahu julukanmu sebagai Pangeran Otsutsuki." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Terima kasih sudah menanya tentang itu. Namaku adalah Uzumaki Boruto. Kau bisa memanggilku dengan Boruto. Tapi aku juga ingin tahu siapa namamu." Nirami-chan yang mendengar itu membalas, "Uzumaki Boruto ya? Baiklah, aku akan mengingat nama itu. Aku rasa aku orang pertama yang tahu nama asli dari Pangeran Otsutsuki. Mengenai namaku, kau bisa memanggilku Nirami."
Aku tidak bisa mengungkapkan nama asliku, tidak masalah kan? Boruto yang mendengar itu menjawab, tentu saja tidak masalah, bahkan aku berterima kasih kau sudah mau membuat obrolan ini semakin ringan, sebab aku tahu perasaanmu yang ketakutan saat kami muncul seperti tadi. Tapi sebelum pembicaraan, aku ingin meminta maaf akibat tindakan rekan bodohku yang tadi. Aku tidak tahu harus berkata apa kecuali permintaan maaf. Nirami-chan yang mendengar itu membalas, aku juga tidak tahu perasaan apa ini. Padahal kau sudah jelas-jelas adalah ancaman bagi klan kami. Tapi entah, mengapa saat kau berbicara dan mengeluarkan suaramu, aku seolah-olah percaya. Aku rasa kau memang benar orang baik, jadi kau tidak perlu membelakangiku untuk berbicara. Jauh lebih baik jika kita saling melihat. Boruto yang mendengar itu langsung membalikkan tubuhnya, dan kembali melihat wajah yang sangat cantik dari Nirami-chan. Saat itu Boruto memasang wajah dinginnya dan berkata, baiklah, aku rasa kita memiliki perasaan yang aneh untuk dimengerti, tapi lupakan, itu bukan sesuatu yang berguna untuk dibahas. Kali ini aku ingin menceritakan kehadiranku mengapa aku di sini. Poin utamaku tidak berubah, aku tidak ingin melukai siapapun, ini hanya sebatas kesalahpahaman. Nirami-chan yang mendengar itu menjawab, awalnya aku berpikir kalau Pangeran Otsutsuki sepertimu adalah orang yang bengis dan mengerikan, tapi entah mengapa, pikiranku sebelumnya benar-benar berbeda. Tapi tetap saja, jika kau masuk ke dalam tempat kami, kau akan dalam bahaya besar, kau akan dieksekusi saat ini juga. Apalagi kau menculikku, temanku pasti akan menyadarinya. Tapi aku harap rekan priamu tadi tidak melakukan hal yang buruk dengan temanku. Boruto yang mendengar itu tiba-tiba berjalan dan mengambil pedangnya di dekat Nirami-chan. Saat itu dia menggunakan Byakugan-nya. Dia melihat keberadaan Amado. Setelah memastikan Amado tidak membuat hal gila dengan teman Nirami-chan, Boruto berkata, jangan khawatir, teman perempuanmu tidak dalam masalah, tapi apa yang kau katakan tadi benar, mereka mulai kehilangan dan mencarimu. Aku kira kau bisa pergi, aku tidak mau membuat orang berhargamu khawatir, aku tidak bisa egois menahanmu di sini hanya untuk mendengarkanku. Nirami-chan yang mendengar itu tiba-tiba terkejut saat Boruto berkata demikian. Dia tidak percaya kalau orang yang sudah dicap musuh dan ancaman bagi klannya akan berkata seperti itu. Bahkan Nirami-chan berkata, apa aku tidak salah dengar? Apa kau memang ingin memanipulasiku? Mengapa kau sangat khawatir? Padahal kau bisa memaksaku untuk membocorkan semua informasi yang ingin kau tahu. Apalagi aku hanyalah putri di sini dan tidak bisa bertarung. Boruto yang mendengar itu menjawab, jujur sana Nirami-chan, saat pertama kali aku melihatmu, aku tidak tahu mengapa aku seperti kehilangan diriku yang asli. Wajahmu dan perilaku sangat anggun dan terhormat, mungkin itu alasan pasti mengapa aku menyelamatkanmu dari rekan gilaku tadi. Dan aku bisa tahu kalau kau bukanlah ancaman. Mungkin aku mengatakan hal yang menjijikan seperti ini, tapi itulah perasaanku, hanya itu yang bisa aku ungkapkan. Nirami-chan yang mendengar itu menjawab, aku juga sama. Saat aku tidak bisa melihatmu, aku bisa merasakan kalau kau adalah Pangeran Otsutsuki. Mungkin aku bisa memberitahukanmu tentang ini. Sebenarnya celanku dan celanmu Otsutsuki memiliki hubungan yang sangat dalam dan panjang sebelum mereka berdua saling menghancurkan. Mungkin ini kedengaran seperti membual dan omong kosong. Aku adalah putri bangsawan dari klan ini, dan kau adalah pangeran dari klan Otsutsuki. Aku kira itu yang membuat resonansi kita berdua terjadi dan saling peduli. Walaupun kita baru bertemu untuk yang pertama kalinya, aku tidak mau bilang ini adalah cinta. Tapi kata-kata itu tidak bisa diterima dengan akal sehat untuk orang yang baru bertemu pertama kalinya. Tapi Boruto, aku akan merahasiakanmu dari siapapun. Tapi kau belum menjawab, apa kau akan berniat untuk menghancurkan planet kami? Boruto yang mendengar itu membalas, aku tidak bisa menjawab bagian itu Nirami-chan. Sebab jujur harus aku katakan padamu, semua klan Otsutsuki yang menjadi ancaman bagi kalian sudah aku musnahkan semuanya. Hanya aku yang tersisa. Tapi tentu saja, celanmu akan segera menyadarinya dan mencari tahu siapa orang yang menghancurkan klan Otsutsuki. Dan mereka pasti akan mencariku dan aku tinggal di bumi. Dan mereka akan datang ke sana juga dan menghancurkan planetku. Aku harap kau mengerti tentang sedikit penjelasanku. Tapi mengenai dirimu,
Aku tidak akan berani menyentuh apalagi melukaimu. Aku tidak bisa ungkapkan perasaan apa ini. Aku hanya ingin kau tidak terlibat dalam masalah merepotkan seperti yang kukatakan tadi. Nirami-chan yang mendengar itu terkejut. Dia langsung berkata, "Tidak mungkin. Aku tidak percaya kau bisa menghabisi semua dari mereka. Kalau begitu, kau sangat kuat dari yang kubayangkan." Boruto menjawab, "Entahlah, jika saja semua bisa dibicarakan, tentu saja aku tidak pernah menginginkan kekerasan. Sayangnya para Otsutsuki hanya suka dengan cara pertempuran dan menghancurkan planet-planet yang ada, dan aku melumpuhkan mereka sampai tidak tersisa. Begitu juga penilaianku dengan planet ini Nirami-chan. Aku tidak ingin merusak apapun. Aku hanya ingin perdamaian. Tapi tentu saja mereka yang berasal dari celanmu tidak akan berpikiran sama." Nirami-chan yang mendengar itu membalas, "Jadi begitu? Aku mulai paham dengan apa yang kau bicarakan tadi. Ya kau benar, celanku sangat keras dan suka menghancurkan planet lain seperti Otsutsuki. Itu yang membuat mereka rakus dan tamak dan berebut kekuatan. Tapi jika para tetuaku mengetahui ini, kau akan semakin dalam bahaya besar. Dan mereka pasti akan memburumu sampai kapanpun. Tapi apa aku boleh jujur padamu? Aku tertarik dengan planet bumi yang kau bicarakan. Apa kau bisa membawaku ke sana? Aku di sini benar-benar dikurung dan tidak bebas kemanapun karena aku seorang putri dari klan ini." Boruto yang mendengar itu terkejut luar biasanya. Dia tidak percaya perempuan yang sangat cantik di depannya ini ingin mengikutinya ke Konoha. Sampai-sampai Boruto bingung harus menggunakan kalimat apa yang bagus untuk menolak agar tidak menyakiti hati dari Nirami-chan. Saat itu Boruto berkata, "Aku sedikit terkejut saat kau ingin mengikutiku ke planet bumi. Tapi itu tidak mungkin. Aku ingin kau berdamai di sini. Sebab ini adalah tempat tinggal dan rumahmu." Nirami-chan yang mendengar itu menjawab, "Kau salah Boruto. Aku berulang kali mengalami siksaan dari sesama anggota celanku yang berniat untuk melukai kami ketika kami ingin keluar sebentar dari planet ini. Maaf Boruto. Sepertinya aku mengatakan hal yang sangat tidak perlu kepadamu. Aku terbawa suasana." Boruto yang mendengar itu membalas, "Begitu ya? Walaupun kita masih terlalu awal berkenalan, aku merasa kita sudah sangat dekat. Tapi aku kira, di planet manapun, semua yang terjadi padamu sangat wajar. Kau adalah seorang putri dari klan ini. Tentu saja kau tidak bisa dibiarkan bebas. Aku kira untuk keamananmu juga. Tapi mengenai temanmu satunya lagi, apa dia juga seorang putri?" Nirami-chan yang mendengar itu menjawab, "Ya kau benar. Bukan hanya aku. Tapi setiap wanita yang memiliki pakaian sepertiku adalah putri dari klan ini." Masih belum selesai Nirami-chan berkata, tiba-tiba muncul 10 orang prajurit yang memiliki pedang emas di setiap tangan mereka. Akhirnya, Boruto dihadapkan dengan masalah baru. Mereka berdua akhirnya ketahuan. Saat itu Boruto berkata, "Sepertinya waktu kita habis. Mereka sudah berhasil menemuiku. Aku senang berbicara singkat denganmu. Tapi tetap saja, aku tidak akan melukai siapapun di sini." Nirami-chan yang mendengar itu menjawab, "Tunggu Boruto. Biarkan aku yang berbicara dengan mereka agar tidak menyerangmu. Para bawahan ini akan tunduk dengan perintahku." Boruto yang mendengar itu membalas, "Itu tidak perlu. Kau akan dalam masalah jika berperilaku aneh untuk membela orang asing sepertiku di depan mereka." Setelah Boruto berkata demikian, salah satu prajurit itu langsung muncul dari belakang Boruto. Dia bergerak cepat sambil melemparkan pedangnya yang bisa berubah menjadi panjang. Boruto yang menyaksikan itu langsung mengedipkan Jougannya yang sudah berevolusi. Dia menjatuhkan kubus raksasa milik kekuatan Kawaki, dan menimpa pedang-pedang itu sehingga dia berhasil selamat. Setelah hal tersebut, salah satu dari prajurit itu langsung mengambil Nirami-chan dari dekat Boruto, dan menjauhkannya dari sana. Boruto yang menyaksikan itu berkata, "Jangan khawatir. Aku tidak melukai sedikit pun tuan putri kalian. Aku akan pergi dari sini." Para prajurit yang mendengar itu tidak merespon apapun. Mereka menggabungkan kekuatan mereka menjadi satu, sehingga tercipta elemen angin yang berubah bentuk menjadi shuriken raksasa.
dan langsung melemparkannya ke arah Boruto.